Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA 17 Yogyakarta, mari kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Roselia Dwi Ningsih. Materi selanjutnya mengenai penumbuhan toleransi dan pencegahan radikalisme. Apa itu radikalisme? Poin pertama. Terdapat kesimpangsiuran dan bahkan kesalahpahaman dalam memahami arti kata radikal di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, radikalisme dimaknai bermacam-macam. Setidaknya ada dua pengertian mengenai kata radikal. Satu dalam pengertian positif dan satu lainnya bermakna negatif. Poin kedua, radikalisme dalam arti yang positif adalah upaya mencari alternatif penyelesaian secara benar dengan cara mendalam dan mendasar sampai ke akar-akarnya. Semua perubahan harus dimulai dengan radikal. Kita merdeka juga karena radikal. Sedangkan radikalisme dalam arti negatif adalah suatu paham yang menginginkan sebuah perubahan dengan cara drastis, dengan cara kekerasan. Itulah pengertian umumnya. Sehingga bisa dikatakan kalau mencari pengertian radikalisme dalam pengertian umum, maknanya bisa positif, bisa negatif. Poin ketiga, dengan demikian radikalisme negatif didefinisikan sebagai suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Ada beberapa sikap yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal. Yang pertama, intoleran atau tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua, ada fanatik atau selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah. Yang ketiga, eksklusif atau membedakan diri dari umat Islam umumnya. Yang keempat, menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Tahapan radikalisasi. Intoleransi, radikalisme, ke terorisme. Intoleransi adalah sikap dan tindakan yang bertujuan menghambat atau menentang pemenuhan hak-hak kewarganegaraan yang dijamin oleh konstitusi terhadap orang atau kelompok yang tidak disukai berdasarkan identitas primordial tertentu seperti agama, keyakinan, etnis, ataupun orientasi seks. Intoleransi agama adalah sebuah orientasi keagamaan yang menolak hak sosial dan hak politik dari the others. Sedangkan radikalisme agama adalah penafsiran keagamaan yang bertujuan untuk mengganti sistem politik suatu negara. Tahapan perubahan paham, sikap, dan tindakan ini bisa digambarkan dalam proses intoleran, radikal, dan teroris. Yang pertama, toleran memiliki suatu pandangan yang benci keragaman dan perbedaan. Pada tahap ini, intoleransi masih berwujud pada paham. Ini awal masuk paham radikal, tidak menghargai perbedaan dan cenderung menyalahkan orang lain atau terpapar dari sisi pikiran atau pemahaman. Yang kedua, radikal adalah suatu sikap yang mulai aktif menyalahkan orang lain seperti membid'ahkan dan mengkafirkan dan benci kepada aliran yang berbeda atau terpapar dari sisi sikap. Yang ketiga, teroris adalah tindakan yang mulai mewujudkan radikalisme dalam tindakan dan aksi kekerasan, menyikapi perbedaan dengan tindakan pembunuhan. Agar upaya menangkal radikalisme berjalan efektif, diperlukan upaya menangani intoleransi. Kenapa mengatasi paham intoleran harus lebih didahulukan dibandingkan radikalisme? Karena intoleransi baik pemikiran maupun tindakan bukan hanya bertentangan dengan prinsip kebinekaan NKRI, tetapi juga pintu masuk pertama menuju radikalisme dan radikalisme adalah pintu berikutnya menuju terorisme. Ketika kita bisa meredam paham intoleran, maka radikalisme dan terorisme bisa dicegah sejak dini. Faktor radikalisme. Ada beberapa faktor yang menyebabkan proses radikalisasi berjalan dari intoleransi.
radikalisme ke terorisme. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri yang semisal kemiskinan, ketidakadilan, atau merasa kecewa dengan pemerintah. Faktor yang kedua, faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentimen keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yang arogan, dan imperialisme modern negara adidaya. Faktor yang ketiga, faktor kultural yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal atau harfiah. Sikap dan pemahaman yang radikal apabila dimotivasi oleh berbagai faktor di atas seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan teroris. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi tersebut bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.